Kamboja pernah berada di masa yang dimana dipimpin oleh seorang diktator yang membuat negaranya seolah-olah seperti sebuah neraka bagi masyarakatnya. Yap, kalian tidak salah dengar, memang di masa itu orang-orang menyebutnya sebagai neraka di Kamboja. Masa itu di tahun 1975 sampai 1979, Kamboja sedang dipimpin oleh seorang diktator yang dikenal dengan nama Pol Pot dari rezim Khmer Merah. Kalau kita lihat dari masa kekuasaannya, memang Khmer Merah ini tidak berkuasa cukup lama. Tapi dari waktu yang lama itu telah terjadi sebuah genosida. Banyak masyarakat Kamboja yang mati karena kelaparan, karena kena penyakit malaria, dan juga karena mati kelelahan oleh sebuah kerja paksa. Dan juga banyak orang yang membangkang kepada rezim saat itu, mereka semua mati dihabisi oleh penguasa. Dan juga bisa dibilang era ini merupakan sebuah era dari sejarah Kamboja yang mungkin tidak pernah bisa terlupakan. Ceritanya sekitar tahun 1955, pada saat itu Kamboja baru saja lepas dari penjajahan Prancis di Indochina. Kemudian singkat cerita banyak konflik yang terjadi di sana sampai pada akhirnya tahun 1975 Khmer Merah berhasil menguasai kota Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Kemudian mereka merebut kekuasaan dan mereka berkuasa penuh atas Kamboja. Dan Khmer Merah ini bisa dibilang semacam tentara. Mereka dibentuk di sebuah hutan di Kamboja Timur sekitar tahun 1960-an. Dan karena mereka dibentuk di sebuah hutan, maka tidak heran mereka semua dianggap sebagai gerilyawan yang sangat mahir. Dan ya, mereka berhaluan kiri, mereka semua adalah anggota dari Partai Komunis Kamboja. Kemudian pada saat Khmer Merah berkuasa, para petingginya itu menempati posisi-posisi penting di negara. Dan yang tertinggi yang menduduki posisi Perdana Menteri tidak lain dia adalah Pol Pot. Saat dia berkuasa, dia banyak sekali melakukan perubahan. Dia bahkan sampai merubah nama negaranya dan juga benderanya. Dan itu dia lakukan karena ya dia adalah seorang komunis tulen, jadi dia ingin membuat negaranya murni menjadi negara komunis. Nah, di masa pemerintahannya untuk merubah Kamboja sesuai dengan visinya, dia terinspirasi oleh The Great Leaper Road-nya Mao Zedong. Dan dengan pikiran komunismenya, dia melarang segala bentuk kepemilikan pribadi. Semuanya yang dimiliki rakyat akan disita dan dikuasai oleh negara. Jadi kalau misalkan kalian saat itu punya apapun di Kamboja, punya mobil, punya rumah, itu semuanya itu disita dan itu dikuasai dan dimiliki oleh negara. Kemudian dia pun memiliki sebuah revolusi agraria yang dimana di dalam revolusi ini dia memaksa warga Kamboja untuk menjadi seorang petani. Nah, semua orang dari desa, dari kota, atau dari manapun, semuanya dikumpulkan dan dipaksa untuk menjadi seorang petani. Dan lagi-lagi semua ini dia lakukan dengan dalih demi negara. Jadi ya karena ini dilakukan demi negara, so pastinya ini tidak dibayar guys. Jadi mereka ini ya sistemnya semacam kerja paksa. Nah, di masa pengumpulan orang-orang Kamboja untuk menjadi petani kan mereka semua berasal dari daerah yang berbeda tuh. Nah, itu dilakukan semacam long march atau pawai dari setiap daerah tempat tinggalnya masing-masing. Dan konon pada saat itu juga telah terjadi sebuah genosida. Nah, konon banyak orang tua, anak-anak, dan juga orang yang sedang sakit, mereka semua dibunuh karena mereka tidak berdaya untuk dilakukan kerja paksa menjadi seorang petani. Nah, selain itu banyak juga masyarakat yang mati karena kelaparan dan juga karena terkena wabah penyakit malaria. Jadi pada saat itu, pada saat terjadi wabah malaria, bukannya diobati, mereka semua malah dibiarkan dan tetap dipaksa untuk bekerja menjadi seorang petani. Dan karena ini diwajibkan dan demi negara, jadi siapapun orang-orang yang menolak untuk menjadi petani, maka mereka semua akan dihabisi oleh rezim tersebut. Nah, selain itu juga, selain memaksa masyarakatnya untuk bertani, di masa pemerintahannya Pol Pot, dia seringkali menghabisi lawan-lawan politiknya atau siapapun yang bertentangan dengan ide komunismenya. Banyak di antaranya yang menjadi korban genosida Pol Pot tidak lain adalah orang-orang yang pro dengan penguasa sebelumnya. Dan yang lebih gilanya lagi, selain dia menghabisi lawan-lawan politiknya, dia juga seringkali menghabisi warga negaranya yang berpendidikan tinggi, terlebih lagi kalau misalkan dia bisa bahasa asing.
Jadi kalau misalkan kalian sarjana nih di Kamboja pada saat itu dan juga kalian bisa bahasa asing, maka kalian akan dihabisi. Dan aku tidak tahu ini benar atau enggak, tapi pernah seliwat membaca ini. Jadi di masa itu bahkan orang-orang yang menggunakan kacamata mungkin karena dianggap dia adalah orang pintar, itu pun akan dihabisi oleh rejim Khmer Merah meskipun ya dia nggak berpendidikan, yang penting dia berkacamata. Ya itu tadi, mungkin karena dia dianggap sebagai orang yang pintar. Dan selain itu juga dia menghabisi minoritas dan juga kaum beragama. Dan di sini semua agama ya, bukan salah satu agama doang, dimulai dari Islam, Kristen, bahkan Buddha yang menjadi mayoritas pada saat itu. Semuanya dihabisi selama dia bertentangan dengan ideologi Pol Pot. Nah diceritakan mereka pernah membakar gereja, bahkan pernah memaksa orang Islam untuk memakan daging babi. Kalian kebayang gak kalian orang Islam dipaksa memakan daging babi? Kalau kalian tidak mau, kalian selesai. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sih dia sampai melakukan hal segila itu? Kenapa dia sampai melakukan genosida yang semacam itu? Nah jadi dalam pikiran Pol Pot, dia ingin merubah negaranya sesuai dengan ideologinya. Dan sebelum dia melakukan itu, dia harus melakukan satu hal, yaitu mengembalikan negaranya ke setelan pabrik atau di restart. Dan caranya tidak lain, dia harus menghapuskan apapun yang bertentangan dengan ideologinya. Maka dari itu tidak heran dia menghabisi orang-orang yang berlawanan dengan apa yang dia anut sebagai seorang komunis. Jadi ya intinya semua selain komunis itu dia akan habisi. Karena dia kan mau negaranya menjadi negara yang benar-benar murni komunis. Dan untuk mencapai itu dia harus mengembalikan lagi Kamboja ke nol. Baru dia bisa membangun kembali negaranya. Jadi nggak heran juga kalau misalkan orang-orang yang berpendidikan itu dia habisi. Dan itu semua terjadi dari tahun 1975 sampai 1979. Dan dikatakan sekitar 1,5 juta sampai 2 juta orang tewas di masa pemerintahan Pol Pot. Dan ini sekitar 25% dari populasi Kamboja pada saat itu. Tahun 1979, Vietnam berhasil menginvasi Kamboja, kemudian mereka berhasil mengalahkan Khmer Merah. Khmer Merah termasuk Pol Pot kemudian melarikan diri ke wilayah utara Kamboja yang berbatasan dengan Thailand. Lalu mereka semua kembali bersembunyi di hutan di perbatasan dengan Thailand itu. Dan singkat cerita pada tahun 1998, Pol Pot ditangkap oleh anggota partainya sendiri dan dia pun dijadikan tahanan rumah. Kemudian di tanggal 15 April, Pol Pot meninggal dunia dikarenakan sakit. Walaupun ada beberapa pihak yang berteori bahwa Pol Pot ini meninggal karena dia dihabisi oleh partainya sendiri. So guys, itulah cerita tentang kekejaman dari rezim Khmer Merah Pol Pot di Kamboja. Menurutku tidak berlebihan kalau misalkan itu dikatakan sebagai era neraka di Kamboja karena ya memang separah itu. Ya coba aja kalian bayangkan seorang pemimpin menghabisi warga negaranya sendiri, sekitar 1/4-nya itu tewas karena ambisi dia sendiri. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Dan kalau misalkan kalian punya pendapat, kalian bisa ketik di kolom komentar. So buat teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk disupport terus channel ini. Mudah-mudahan kita bisa berkembang lebih baik. Dan ya itu aja, sampai jumpa di konten selanjutnya guys.